Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hendrawan dengan NIM SSI 202303424 akan mempresentasikan review paper berjudul Prophet with Google Trends for Forecasting Train Passenger in Java yang ditulis oleh Kiki Ferawati, Winita Sulandari, dan Nur Arina Bazila, Kamisan, dan diterbitkan di Jurnal Teknik Informatika atau JUTIF. Latar belakang rumusan masalah. Kereta api adalah moda transportasi utama untuk perjalanan antar kota di Jawa, terutama saat musim mudik Lebaran. Tantangannya, Idul Fitri mengikuti kalender Hijriyah yang bergeser sekitar 10 hari setiap tahunnya. Ini membuat pola musiman penumpang jadi sulit diprediksi dengan metode biasa. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis jumlah penumpang di tahun 2020 yang mengganggu data historis. Dari sini muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana cara meningkatkan akurasi peramalan penumpang kereta api dengan mempertimbangkan kedua faktor tadi, lalu variasi kalender dan gangguan COVID-19, dan apakah data Google Trends bisa ikut membantu model menjadi lebih akurat. Tujuan pernyataan ini adalah menyelidiki apakah kata kunci Google Trends yang berkaitan dengan aktivitas mudik bisa membantu model Prophet dalam meramalkan jumlah penumpang kereta api di Jawa. Penelitian ini dibatasi pada data penumpang kereta api di Jawa, non-Jabodetabek dari tahun 2006 sampai 2024 dengan hanya menggunakan 3 kata kunci Google Trends yaitu kereta api, mudik, dan lebaran. Data yang digunakan bersumber dari BPS Indonesia untuk data penumpang dan Google Trends untuk data frekuensi pencarian. Objek penelitiannya adalah model Prophet dengan tambahan eksternal regresor. Metode utama yang digunakan adalah Prophet, sebuah model aditif yang dikembangkan oleh Meta dengan persamaan dasar Y dari T sama dengan G dari T, ditambah S dari T, ditambah H dari T, ditambah epsilon. Data penelitian ini, komponen yang dipakai adalah G dari T untuk tren dan S dari T untuk musiman tahunan. Yang menarik, penelitian ini menambahkan eksternal regresor ke dalam model, yaitu dummy COVID-19 untuk menangkap gangguan pandemi. Lagi 1 penumpang atau nilai bulan sebelumnya untuk menangani autokorelasi pada residual dan data Google Trends sebagai regresor tambahan. Untuk membandingkan pengaruh masing-masing kata kunci, peneliti membuat 4 skenario. Skenario pertama sebagai baseline tanpa Google Trends, lalu skenario kedua sampai skenario keempat masing-masing menambahkan kata kunci kereta api, mudik, dan lebaran. Evaluasinya menggunakan MAPI dan RMSI. Dari grafik ini, bisa kita lihat perbandingan nilai MAPI pada data uji untuk keempat skenario, di mana semakin kecil nilainya, semakin bagus juga performanya. Skenario baseline ada di 10,32, lalu skenario kedua dengan kereta api justru naik ke 10,84, artinya malah lebih buruk. Kemudian skenario ketiga dengan kata kunci mudik berhasil turun ke 9,12 dan skenario keempat dengan lebaran di angka 9,25. Jadi pemenangnya adalah skenario ketiga dengan kata kunci mudik, di mana MAPI-nya 9,12 dan RMSI di 797,76, turun sekitar 11,6% dibanding baseline. Ini menunjukkan bahwa perilaku pencarian masyarakat terhadap kata mudik memang sangat mencerminkan pola permintaan perjalanan yang sebenarnya. Sedangkan kereta api tidak membantu karena polanya tidak mengikuti variasi kalender lebaran. Ada 4 poin kesimpulan utama dari penelitian ini, yaitu yang pertama, menambahkan dummy COVID-19 sangat krusial, karena tanpanya model tidak bisa menangkap gangguan struktural pada data. Lalu yang kedua, Google Trends terbukti meningkatkan akurasi, khususnya kata kunci mudik dan lebaran yang polanya mengikuti kalender Hijriah. Ini sekaligus bisa menggantikan fungsi variabel dummy kalender tradisional. Ketiga, relevansi semantik kata kunci sangat menentukan. Tidak semua kata kunci bermanfaat, hanya yang benar-benar merepresentasikan fenomena yang dianalisis. Dan keempat, untuk penelitian ke depan, disarankan mengeksplorasi lebih banyak kata kunci seperti nama kota tujuan mudik atau kata kunci terkait hari libur dan bencana, agar model semakin adaptif. Demikian presentasi review paper dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.